Oh, gitu. Jadi apa nih yang mau kita bicarakan? saya ini pengen meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Kan sekarang lagi booming-boomingnya kan Bu ya. Betul betul. Pembelajaran berdiferensiasi ya Iya, Bu. iya. Maksudnya kelas berapa ini Bu? Kelas 6 Bu Dida. Kelas 6 ya Bu. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Yusi pahami itu bagaimana? Saya pahami Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu diferensiasi itu kan dari bahasa Inggris ya Bu ya. Artinya kan berbeda, tapi tidak membeda-bedakan murid. Iya betul. Berdiferensiasi itu yaitu memperlakukan cara belajar siswa sesuai dengan minat belajar. Kan nggak semua siswa itu suka dengan misalnya melihat video, kan nggak semua siswa seperti itu kan Bu ya. Ada yang suka dengan membaca buku, ada juga yang suka melihat misalnya dengan poster, bisa juga dengan misalnya alat peraga gitu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya harus melakukan dulu yang namanya tes diagnostik. Wah, sebenarnya Bu Yusi sudah sangat paham sepertinya ya Bu dengan ini Iya. pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi kalau dari yang diceritakan Bu Yusi, saya rasa nanti Bu Yusi akan lebih mudah nih ketika pelaksanaannya. Nah, skalanya nih Bu antara 1 sampai dengan 10. Kalau sementara ini kan belum sih Bu, belum diterapkan. Ini mungkin masih di skala 5. Kalau kedepannya ingin dinaikkan sampai berapa nih Bu? Nggak banyak sih Bu, 8 aja Bu. Kira kekuatan apa nih yang Bu Yusi punya supaya tujuan yang ingin dicapai tadi bisa dilakukan? Kekuatan yang saya punya ya Bu ya, mungkin nanti saya akan menerapkan ini dulu sebelum belajar. Mungkin nanti saya akan melakukan speaking dulu supaya mood anak itu sebelum belajar happy dulu gitu. Mungkin nanti saya akan melakukan speaking, kemudian tebak-tebak kata yang nantinya bisa memunculkan mood baik anak gitu Bu. Jadi anak itu sebelum belajar moodnya sudah baik. Jadi kita sebelum belajar mereka tambah semangat lagi, tambah baik lagi gitu. Itu salah satu strategi ya Bu ya, strategi yang bisa dilakukan, melakukan ice breaking begitu. Jadi anak-anak itu secara psikisnya juga sudah siap menerima materi. Ada tidak selain strategi yang bisa dilakukan tadi hambatan nih Bu? Hambatannya mungkin anak-anak itu masih kaget kan ya. Namanya pembelajaran berdiferensiasi ini kan belum umum dilakukan oleh pembelajaran di sekolah-sekolah. Oke. Strategi sudah, kemudian identifikasi hambatan yang mungkin terjadi juga sudah Bu Yusi ketahui gitu ya Bu. Nah sekarang apa nih rencananya agar hambatan-hambatan itu bisa diminimalisir? Rencana-rencana supaya hambatan itu yang pastinya konsisten Bu. Yang pastinya konsisten karena anak semakin terbiasa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mereka akan terbiasa juga aktif dalam pembelajaran, kemudian pastinya antusias karena pembelajaran berdiferensiasi tadi. Dukungan yang paling Bu Yusi butuhkan atau yang mungkin bisa digunakan, dimanfaatkan di sekolah ini apa Bu? Ya, yang pastinya yang paling mendukung itu adalah siswa itu sendiri ya Bu ya. Karena kemudian yang selanjutnya yaitu kepala sekolah Bu, pastinya apapun fasilitas yang ada di sekolahan yang pastinya sangat mendukung dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan berbeda-beda. Tentunya membutuhkan laptop, membutuhkan alat-alat yang lain kan kemudian. Nah itu kira-kira apa yang butuh. Jadi kita sangat butuh dukungan dari pimpinan ya Bu, proaktif dari anak juga. Betul. Kalau fasilitasnya semakin memadai maka semakin memudahkan kita ya Bu dalam pembelajaran. Ya saya setuju dengan Bu Yusi. Nah ini kalau sudah insya Allah nanti ini dukungannya oke. Terus komitmen Bu Yusi tentang rencana aksi tadi apa? Komitmen saya konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini bagi kelas manapun. Saya kan pelajaran pun ya untuk sementara ini saya akan fokusnya, nanti insya Allah akan konsisten di kelas yang lain. Dan pastinya adalah semangat dari dalam diri seorang guru untuk selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Luar biasa, saya sangat mendukung nih semangat Bu Yusi, semoga bisa tertular kepada teman-teman yang lain. Nah kalau boleh saya minta izin juga nanti melakukan observasi di kelas ya. Nanti kita ketemu di kelas ya Bu.
karena kita diciptakan juga dengan banyak perbedaan. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya? Enggak, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham nanti ibu yang tanya ya. Ya. Silakan dulu kelompok 4 kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Kita refleksi dulu pembelajaran kita pagi ini. Bagaimana perasaan kalian? Gembira. Bisa mendengar temannya baca puisi. Bisa melihat gambar poster temannya yang dibikin. Sebelum kita mengisi latihan, ada yang mau ditanya lagi, Nana? Tidak. Ya. Ini satu. Luar biasa antusias anak-anak ya Bu. Saya sudah diberikan kesempatan juga untuk bisa mengobservasi kelas Bu Yusi tadi dalam pembelajaran. Jadi gimana nih? Apakah tujuan yang kemarin kita bicarakan sudah tercapai? Iya, kan kemarin tujuannya pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ibu ya, ya alhamdulillah tadi tujuannya sudah. Kemudian anak-anak yang belajarnya menggunakan poster mereka bisa presentasi kelompok menggunakan poster. Anak-anak yang belajarnya yang suka membaca, saya suruh membuat puisi tentang materi terkait. Kemudian juga anak yang hobi nulis, saya suruh merangkum gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya strateginya sudah siap. Iya ya Bu. Jadi anak-anak bisa menyalurkan kemampuannya itu berdasarkan minatnya Iya. gitu ya Bu. Jadi nggak terpaksa seperti itu dengan satu strategi saja. Oke, kalau saya nilai secara keseluruhan tadi, boleh nih Bu, saya nilai ya. Boleh Bu, boleh. Di observasi tadi saya, alhamdulillah saya melihatnya sudah sangat bagus Bu. Nah, saya harapannya nanti bisa ditularkan ke teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini agar apa? Pembelajarannya nggak monoton seperti yang kita harapkan bersama. Saya guru-guru yang lain tahu ya Bu ya. Iya betul. Perasaan Ibu nih gimana nih setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Perasaan saya alhamdulillah senang benar. Apalagi melihat anak antusias, anak ceria, happy kan. Kalau kita pembelajaran itu jadi saya melihat anak senang ya, saya jadi bahagia gitu ya. Kalau saya juga tambah semangat. Ada nggak Bu masih yang kekurangan deh, mungkin ini agak ganjil gitu, masih ada nggak Bu? Ya mungkin masih ada Bu ya. Saya tadi bilang kan ada yang ini. Mungkin nanti pembelajarannya lebih bervariasi lagi sesuai dengan tema pembelajarannya. Nanti masih ada sih anak-anak yang satu dua yang mungkin kurang semangat. Itu yang harus saya cari tahu lagi mereka tidak semangatnya gimana. Ya ada sih sedikit anak-anak yang satu dua anak yang belum semangat. Itu akan saya cari tahu dan akan saya cari solusinya sesuai. Luar biasa, ada tindak lanjut ya Bu Iya, setelah ini. iya. Baik, terima kasih Bu, sekali lagi saya sampaikan sudah diberikan kesempatan tadi untuk observasi dan berbincang-bincang tentang pembelajaran. Semoga sudah Pamit dulu ya Bu ya. ya. Bu Nida, terima kasih sekali.